Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanul Latif dengan NIM 2409269 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B di kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum eksperimen fisika dasar mengenai rangkaian listrik DC AC. Nah, pengertian. Rangkaian listrik DC AC adalah rangkaian yang menggabungkan sistem arus searah atau DC dengan arus bolak-balik atau AC. Arus listrik DC atau direct current adalah arus yang mengalir dalam satu arah secara konstan. Contoh sumber DC termasuk baterai dan panel surya. Sedangkan arus AC atau alternating current adalah arus yang mengalir bolak-balik di mana arah arus berubah secara periodik. Contohnya yaitu sumber AC termasuk generator dan jaringan listrik rumah tangga. Nah, adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana rangkaian seri baterai, lampu, dan saklar membuat lampu mati atau menyala. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh rangkaian seri dan paralel pada terang nyala lampu ketika keduanya sama-sama dialiri listrik dengan tegangan 220 volt. Yang ketiga, bagaimana hubungan beda tegangan listrik dan kuat arus listrik pada lampu untuk menentukan mana bahan pengantar ohmik dan non-ohmik. Yang keempat, bagaimana sistem instalasi listrik agar dapat menyalakan lampu dari dua tempat yang berbeda. Bagaimana rancangan sistem instalasinya. Nah, adapun tujuan eksperimennya itu untuk mengetahui bagaimana rangkaian seri baterai, lampu, dan saklar dapat membuat lampu menyala atau mati. Yang kedua, yaitu untuk menganalisis pengaruh rangkaian seri dan paralel terhadap ketajaman nyala lampu dengan tegangan 220 volt. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan berat tegangan listrik dan kuat arus listrik pada lampu dan menentukan jenis bahan pengantarnya. Yang keempat, untuk mengetahui sistem instalasi listrik yang dapat menyalakan lampu dari dua tempat yang berbeda dan memahami rancangan sistem instalasinya. Nah, adapun hipotesis dari kelompok kami yaitu yang pertama, beda potensial listrik pada pengantar ohmik sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Sedangkan pada pengantar non-ohmik, hubungannya tidak selalu linear. Yang kedua, kuat arus total pada rangkaian paralel tiga lampu identik akan lebih besar dibandingkan dengan rangkaian seri tiga lampu identik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama. Yang ketiga, prinsip kerja saklar tunggal dan saklar tukar atau saklar hotel berbeda dalam hal jumlah rangkaian yang dapat dikontrol dan cara mengontrolnya. Nah, dasar teori. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Untuk rangkaian listrik terbuka, apabila aliran arus listrik tidak dapat mengalir dengan sempurna karena adanya hambatan atau putusnya jalur listrik. Yang kedua, itu untuk rangkaian tertutup, apabila aliran arus listrik dapat mengalir tanpa hambatan. Nah, yang kedua itu hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan listrik pada suatu pengantar sebanding dengan arus listrik yang mengalir melalui pengantar tersebut dan berbanding terbalik dengan resistansi dari pengantar itu. Nah, eh, atau kita bisa dengan rumus yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, untuk mencari kuat arusnya yaitu I sama dengan V dibagi R, dan untuk mencari resistansinya yaitu R sama dengan V dibagi dengan keterangan V adalah tegangan dalam volt, I adalah arus dalam ampere, dan R adalah resistansi dalam ohm. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengantar ohmik dan non-ohmik. Untuk pengantar ohmik, pengantar yang mengikuti hukum ohm, di mana tegangan yang diterapkan pada pengantar sebanding dengan arus yang mengalir melaluinya. Untuk pengantar non-ohmik, yaitu adalah pengantar yang tidak mengikuti hukum ohm, di mana hubungan antara tegangan dan arus tidak linear. Pada pengantar non-ohmik, grafik tegangan terhadap arus tidak membentuk garis lurus. Nah, yang keempat yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, semua komponen dihubungkan satu setelah yang lain dalam satu jalur. Arus yang mengalir sama di setiap komponen, namun tegangan terbagi di antara komponen tersebut. Jika salah satu komponen putus, maka arus tidak akan mengalir ke seluruh rangkaian. Lalu yang kedua yaitu rangkaian paralel. Setiap komponen dihubungkan ke sumber tegangan yang sama. Tegangan di setiap komponen sama, namun arus terbagi sesuai dengan resistansi setiap komponen. Jika salah satu jalur putus, arus masih bisa mengalir di jalur yang lain. Nah, alat dan bahan untuk percobaan kali ini yaitu yang pertama sumber tegangan, yang kedua hambatan baku, yang ketiga saklar tunggal, yang keempat ampere meter, yang kelima voltmeter, yang keenam lampu, yang ketujuh hambatan geser, yang kedelapan saklar hotel, dan sembilan saklar ganda, lalu yang ke-10 kabel penghubung. Nah, untuk eksperimen satu.
Rangkaian listrik adalah sirkuit sederhana yang terdiri dari sumber tegangan yang menyediakan energi dan hambatan yang menghambat aliran arus. Nah, rangkaian listrik terbuka. Rangkaian yang belum terhubung dengan sumber tegangan dan rangkaian listrik tertutup, yaitu rangkaian yang sudah terhubung dengan sumber tegangan. Rangkaian ini adalah rangkaian seri dengan saklar. Ketika saklar dibuka, arus terputus dan lampu akan mati. Ketika saklar ditutup, arus listrik akan mengalir dari sumber tegangan menuju lampu sehingga lampu menyala. Nah, untuk rangkaian ini adalah rangkaian yang terdiri dari hanya eh, hambatan. Maka lampu tidak akan menyala karena tidak ada sumber tegangan. Nah, untuk rangkaian ini adalah hubungan singkat atau short circuit. Pada rangkaian ini, baterai terhubung langsung tanpa hambatan lampu. Arus akan mengalir secara langsung dari kutub positif ke kutub negatif baterai, menghasilkan arus yang sangat besar dan dapat menyebabkan baterai menjadi panas atau bahkan rusak. Lampu tidak akan menyala. Nah, untuk yang D, rangkaian ini adalah rangkaian seri tanpa saklar. Arus listrik akan langsung mengalir melalui lampu karena tidak ada saklar yang mengontrolnya, sehingga lampu akan tetap menyala selama ada sumber daya. Eksperimen 2 yaitu kuat arus listrik pada rangkaian listrik DC. Pada rangkaian ini, ampermeter harus dipasang seri terhadap elemen yang hendak diukur, karena ampermeter mengukur besarnya arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Jadi, seluruh arus yang mengalir melalui elemen yang diukur juga akan mengalir melalui ampermeter, sehingga ampermeter dapat mengukur besarnya arus tersebut secara akurat. Nah, kuat arus listrik pada rangkaian listrik DC. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama power supply, lalu ampere lalu lampu dan kabel penghubung. Untuk prosedur percobaannya, yaitu siapkan alat dan bahan, rangkailah semua komponen, lalu yang ketiga hidupkan power supply dan tentukan besar tegangan, lalu analisis kuat arus listrik pada ampere. Nah, setelah melakukan praktik percobaan, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan keterangan, data eksperimen menunjukkan bahwa hubungan nonlinear antara tegangan dan arus. Hal ini menyimpang dari hukum Ohm. Ini mengindikasikan adanya komponen non-ohmik dalam rangkaian. Kemungkinan besar karena lampu, di mana resistansi berubah seiring perubahan suhu akibat peningkatan tegangan. Nah, untuk eksperimen 3 yaitu beda potensial listrik pada rangkaian listrik DC. Pada rangkaian ini, voltmeter harus dipasang paralel terhadap elemen yang hendak diukur, karena voltmeter mengukur beda potensial atau tegangan antara dua titik dalam suatu rangkaian. Untuk alat dan bahan dan prosedur percobaannya, yaitu untuk alat dan bahannya, yang pertama itu power supply, lalu yang kedua voltmeter, yang ketiga lampu, dan yang keempat kabel penghubung. Untuk prosedur percobaannya, yaitu siapkan alat dan bahan, lalu rangkailah semua komponen, lalu hidupkan power supply dan tentukan besar tegangan, lalu analisis beda potensial listrik pada voltmeter. Nah, setelah melakukan uji praktikum, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dengan keterangan, data eksperimen menunjukkan bahwa tegangan pada lampu selalu lebih rendah daripada tegangan sumber karena adanya penurunan tegangan akibat hambatan dalam rangkaian, yang mana tegangan dari power supply tidak sampai ke lampu, dan selisihnya menunjukkan bahwa adanya kehilangan tegangan dalam rangkaian. Nah, untuk eksperimen yang keempat yaitu hambatan geser pada rangkaian listrik DC. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama nilai hambatan dapat yang diubah. Yang kedua, terdiri dari kawat konduktor yang dililitkan pada sebuah isolator. Yang ketiga, memiliki dua titik sambungan untuk dihubungkan ke rangkaian. Fungsinya yaitu, yang pertama digunakan untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir dalam suatu bagian rangkaian. Yang kedua, secara tidak langsung dapat digunakan untuk mengatur tegangan pada suatu bagian rangkaian. Yang ketiga, mencegah agar arus listrik yang mengalir tidak melebihi batas yang ditentukan. Yang keempat, digunakan pada lampu untuk mengatur tingkat kecerahan. Nah, nilai hambatan minimum terjadi pada arus tinggi dan tegangan rendah. Nilai hambatan maksimum terjadi pada arus rendah dan tegangan lebih tinggi. Terdapat pola bahwa semakin kecil arus dengan tegangan yang meningkat, nilai hambatan akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan hukum Ohm. Untuk eksperimen 5, yaitu ini adalah sketsa untuk saklar tunggal dan untuk sketsa untuk saklar ganda. Untuk eksperimen 6 yaitu
Rangkaian seri merupakan susunan komponen-komponen listrik yang terhubung secara berurutan, sehingga arus yang mengalir melalui setiap komponen memiliki nilai yang sama. Intensitas cahaya pada ketiga rangkaian tersebut berbeda-beda, dikarenakan pada rangkaian seri tegangan total dibagi untuk masing-masing lampu, sehingga untuk rangkaian tiga lampu nyala lampu lebih redup daripada rangkaian lainnya. Eksperimen 7. Rangkaian paralel dapat eh, Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bercabang atau bertingkat. Aliran listrik pada rangkaian paralel juga terdiri dari satu aliran. Nah, arus yang dialirkan setiap cabang lebih besar dibandingkan arus pada rangkaian seri. Untuk ketiga rangkaian tersebut, nyala lampu sama dikarenakan tegangan total masing-masing lampu sama. Nah, untuk eksperimen yang ke-8. Saklar tukar adalah alat yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu dari lokasi yang berbeda. Dengan saklar ini dapat mengoperasikan satu lampu dari dua lampu yang berbeda. Nah, untuk tabel untuk tabelnya keterangannya itu jika lampu satu menyala, lampu 2 mati, maka hasilnya menyala. Dan untuk lampu satu mati, lampu 2 menyala, maka hasilnya menyala. Dan eh, untuk lampu satu mati dan lampu 2 mati, maka hasilnya mati. Dan untuk lampu satu menyala, lampu 2 menyala, maka hasilnya itu menyala. Nah, kesimpulannya, pada pengantar ohmik, tegangan dan arus memiliki hubungan linear yang sesuai dengan hukum Ohm. Sedangkan pada pengantaran ohmik, hubungan tersebut bersifat nonlinear. Rangkaian seri membagi tegangan total sehingga menyebabkan nyala lampu pada setiap komponen lebih redup. Sedangkan rangkaian paralel memberikan tegangan yang sama pada setiap lampu sehingga menghasilkan nyala yang seragam. Saklar ganda memungkinkan pengguna mengontrol arus listrik dari dua titik yang berbeda. Sementara saklar tunggal hanya dapat digunakan untuk mengontrol dari satu titik. Penggunaan saklar tukar atau hotel memberikan kemudahan untuk mengoperasikan satu lampu dari dua lokasi yang berbeda. Hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan sangat bergantung pada karakteristik pengantar yang digunakan. Sedangkan konfigurasi rangkaian, baik seri maupun paralel, secara langsung mempengaruhi intensitas cahaya lampu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.